tepuk tangan untuk yang lima ya. Biasanya saya ngomong kayak gitu lalu di belakang sebelah punya keterampilan, punya skill. Nah nanti kita bahas itu tentang anak. Lalu bagaimana nanti wali murid, orang tua dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan elemen MI itu bisa bekerja sama. Di bidang fakultas pertanian saya ngajarin KDU ya, jadi jurusan teknologi pangan ya, teknologi jadi ya bersama para petani lah kira-kira begitu. Lebih khusus ayah sebenarnya. Ini bapaknya mesti jitok itu. Ya. Sebagai sebuah tempat pendidikan di rumah itu, maka yang menjadi gurunya, yang menjadi pengajarnya adalah ibu sekali. Nah, maka yang diperlukan adalah inovasi. Ya tentunya komunikasikan. Katanya kan itu suruh berangkat ke MI, ada partai. Ini harus bijaksana. Bapak kira-kira mampu sih bisa. Apalagi zaman sekarang. Kalau yang kampus apapun boleh, tapi berangkat partai nggak boleh. Hanya kan nggak mau berangkat tahu begitu. Contohnya istri Sari, tapi itu artinya bukan tanah luas. Lihat proporsinya, manfaat, madorotnya. Nah ibu-ibu kalau hadir di sini kalau misalnya pakai dandanan yang berlebihan lalu kemudian rembuk sama semua kalangan, sah, bukan mengada-ada, tegak lurus, samaan wa ta'atan kalau bahasa kita ya. Manut dan melaksanakan, taat dan melaksanakan. Nah, itu namanya tidak. Orang terus main dewe apa jadi? Belok sendiri. Kamu sih mau kemana? Aku nggak mau ikut. Lah kenapa? Lah ini namanya nggak etika, nggak tegak lurus. Orang kalau sholat etika itu tegak lurus nggak? Betul. Karena tidak semua orang kalau kemudian punya kemampuan, punya kekayaan, punya modal yang cukup. Tidak semua orang. Maka harus toleran. Sekarang toleransinya tidak bukan soal agama lagi sekarang, tapi ekonomi. Kemarin saya di RRI itu, kamu ke gereja, saya ke masjid, wah itu sejatuh itu. Post religion namanya. Setelah beragama itu apanya berbuat baik kepada siapa? Siapapun. Itu namanya toleran, namanya tasamu. Itu namanya tasamu modern. Apalagi misalnya alam semesta, habis ini tanam pohon, terus budulnya ditanek, ditebang terus. Itu namanya tasamu juga, toleran terhadap alam semesta. Kalau toleran dalam agama itu sudah hatam, akidah sama ibadah selesai. Beda tidak sama manusia. Karena soal ibadah itu selesai, ibadah sama akidah. Udah, muamalah itu beda. Jual beli, kalau sinambi, seimbang. Yang memang tuh mau somaling para jualan dan yang lain itu. Mereka orang dari hijau, apa enggak? Nggak punya pintu. Mereka dari orang ada yang bukan. Yang keras ini ditambah ini. Iya bener mau gue. Kan sama gurunya. Ada informasi tadi kan sama guru anak itu. Oke nanti kita bahas. Ini analul ilma illah. Kalau kepengen baik dan benar. Yang pertama mari kita bahas ada namanya zakahin atau bikahin, namanya cerdas. Yang kedua hirsun haus, kepo kepengen tahu tentang ilmu. Yang ketiga ada namanya istibarin kesabaran. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian berkotin modal biaya. Yang kelima adalah irsyad di bawah petunjuk guru. Pak Kristus yang pertama yang baru bapak nama ibu ini ya. Halo. Cepetan ya. Bawaan sejak lahir. Dia punya bakat, dia punya skill, dia punya kemampuan. Yang kedua mentasab didapatkan dari usaha belajar latihan. Ya turunannya dia punya minat, punya kegiatan, punya kemauan. Bu, tergantung neneknya, tergantung temannya, tergantung lingkungannya. Apa? Apakah dia mau jadi Yahudi? Apakah dia mau jadi Nasrani? Apakah dia mau jadi Majusi? Ini kalau dalam konteks tauhid, keimanan. Tapi maksudnya apa dia mau jadi pinter? Apa dia mau menjadi aku atau bodoh nggak enak? Mandang. Iya. Begini loh ya. Begini loh bapak kayak gitu, kayak gitu. Jadi dituntun. Ya. Kemudian yang kedua bakat dan kepemimpinan. Wah kalau kepemimpinan ini apa namanya? Ini si kaya, ini si miskin, ini si BPJS, ini ada fitrah individual dan sosialitas. Kok anak pulang dari madrasah kok di rumah murung di sana? Ahli selawat mengenal Tuhan, bagaimana mengenal Allah? Allah saya
Tuhan saya satu. Apa yang tidak boleh disentuh, apa yang boleh disentuh, ya kan? Di sini yang mau Wiki Putra ini yang tokoh laki-laki harus jelas, sehingga nanti dia tidak tertutup, dia tidak apa ya introvert atau ekstrovert yang berlebihan. Ya. Boleh ekstrovert, boleh introvert, tapi tidak berlebihan. Ruang privat. Lanjut. Ini agak ke teori ya. Tidak jam 10 ya Bu ya. Ini agak teoritis ya, tapi ya orang tua harus dia malu. Misalnya bapaknya begini, kalau bapak saya begitu bangga nyebutin nama bapak saya, benar? Wow, itu nama kebesaran bapak saya. Cuma yang pada tempatnya. Gitu ya. Oke. Karena apa? Dia sudah berpikir secara abstrak. Oke, kita lanjut saja. Kemudian yang kedua, baru 2 ada 6 tadi kan? Baru 2 loh. Baru 2. Ya, aku juga pengen sudah selesai. Dikasapi, dibawani, dibimbing, dikawal cara belajarnya. Oh, terus sampai di rumah dibiarkan. Buru-buru kepengen ngerti ilmu kan? Atau ngerti-ngerti yang lain. Bu, HP boleh tapi didampingi. Mana yang kepo, yang perlu mana perlu yang diteladani, mana yang perlu diambil, mana perlu yang dipelajari, didampingi. Iya, aku lagi sibuk arisan, sama belum bisa menambah sama di HP. Kalau pakai ibunya arisan dia sibuk, anak putranya juga sih. Oke. Kemudian yang ketiga, harus punya visi dan misi yang jelas dalam kesabaran itu. Tadi kan ibu bilang punya cita-cita, nah ini cita-cita atau hima. Apa? Jangka pendeknya apa? Ini satu semester targetnya anaknya orang ini berapa? Aku cuma punya receh, nggak apa-apa dimulai dari receh. Receh tidak, apa namanya, 1 juta tidak bisa ditunda kalau kurang 1 rupiah. Betul? Berbasuki mobil, mau ngarep parkir be, bayar rongnya, arep toilet be, bayar buat apa ngisi angin, saya kira di rupiah ya. 1 tidak ada yang gratis. Anak-anak gratis, ya gratis ini apa itu lulus Quran apa enggak? Lulus Quran apa enggak? Tidak. Jadi MI itu punya unggulan. Selalu ada harga yang harus dibayar, ini masalahnya. Memang bapaknya untuk dari ngaji kok. Oh, basic teman nama apa untuk membiayai anak-anak tadi? Namanya bulog, modalnya, biayanya biar masuk. Apa? Biar ada keberkahan yang masuk gitu kira-kira. Karena dengan keringat yang tadi ada keberkahan yang mengalir. Akan ada bedanya dengan yang biasa-biasa, apalagi gratis, kurang seru gratis, kurang keras. Di gratis semua tidak ada yang gratis. Orang support air begitu baik. Coba iu. Nah, integritas, kemudian kesamaan, kesadaran dan saling menghargai. Tidak ada bedanya, semua sama. Anak mau bagaimanapun, laki-laki, perempuan, tinggi. Aku mau orang hanya bagaimana cara mengajarinya itu yang berbeda. Nah, setiap rumah, setiap itu beda-beda caranya. Mari kita samakan persepsi di MI ini untuk bagaimana membangun generasi emas yang akan datang. Saudara. Oke, berikutnya pelayanan unggul. Nah, Pak Heru, pelayanan unggul. Kalau misal sekolah MI juga tidak tertutup, Bu. Kedua, 8-14 tahun sebagai tawanan. Tawanan itu maksudnya apa? Tahu hak dan kewajiban. Usianya 8-14 tahun. Kapan dia harus menjadi kapan dia harus manut, maksudnya kapan dia harus kemudian menjalankan perintah, kapan dia harus kemudian menjalankan aktivitas sekolahnya, kapan dia harus main, kapan dia harus bersama keluarga, kapan dia harus bersama dengan teman-teman. Porsinya. Kemudian yang berikutnya adalah 15-21 tahun ini sebagai sahabat. Ya, kalau ketika sudah berumur, ya sudah nikah. Ya, kamu sudah punya pasangan atau belum? Kamu sudah punya pacar atau belum? Kamu sudah punya apa namanya itu calon suami atau belum? Kita ya apa disuruh untuk apa sholat? Kok usia kemudian 10 tahun tidak mau sholat? Apa? 2000 alaiha, betul dia, pokoknya dengan kasih sayang. Ya kalau kelas 1, 2, 3 ya masih nggak apa-apa lah. Ya, zuhur, kesibukan, asa di perjalanan, mahir kecapean, bisa ketik. Maka harus dipukul itu ya dengan kasih. Umur
tidurnya dipisah. Ya kalau semisal 7 tahun, 6 tahun mulai dilatih, adik tidurnya di sana, kakak tidurnya di sana, jangan jangan dicampur, jangan dipisah. Oke. Yang terakhir, maka bagaimana kita di rumah, di madrasah, di masyarakat ya tetap jaga emosi, jaga komunikasi.